Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di kandang ya untuk pembuatan pakan silase. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dahulu, tekan tombol logo loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel Pulung Biru. Nah seperti ini ada daun keliri, ini ada daun pisang, bisa kita gunakan. Daun jati, ini adalah daun sawo hijau ya. Ini kita bisa gunakan untuk pembuatan pakannya juga. Di sampingnya di sini ada tebon yang kita keringkan. Nah, jikalau teman-teman di belakang rumah ya, katakanlah seperti ini, di belakang rumah seperti ini, semacam rumput jenis apapun bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk pembuatan pakan. Dan untuk jenis betina itu lebih aman. Silase, ya. Silase yaitu pakan hijauan yang berasal dari semua jenis rumput maupun jenis hijauan ramban yang diawetkan dengan cara disimpan di dalam tempat kedap udara dengan tingkat kebasahan tertentu. Penyimpanan kedap udara tersebut akan menyebabkan terjadinya proses fermentasi pada bahan-bahan silase yang akan kita buat. Untuk tempat penyimpanannya, silakan teman-teman menyesuaikan yang ada saja. Yang penting aman dan bisa untuk menyimpan dalam keadaan kedap udara. Misalnya bisa kita simpan dalam wadah tong ataupun drum bekas dan plastik. Di era modern seperti ini biasanya para peternak menggunakan drum ataupun tong bekas untuk menyimpannya. Contoh berbagai bahan untuk pembuatan silase yang ada di sekitar kita, yaitu diantaranya ada rumput, semua jenis rumput tanpa kita memilih ya, legum, tebon, jagung, pucuk, daun ramban ataupun daun tebu ya, jerami dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita. Untuk kadar airnya di dalam pembuatan silase adalah kisaran 75% dan jangan terlalu basah, karena jika kadar air terlalu tinggi akan menyebabkan pembusukan dan terjadinya kompos. Di dalam pembuatan silase ini memiliki kelebihan ataupun keuntungan di dalamnya, yaitu yang pertama, hijauan pakan tidak akan mudah rusak oleh cuaca hujan pada waktu dipanen karena sudah diproses silase di dalam wadah kedap udara. Yang kedua, meminimalisir rapen ataupun sisa pakan, dan rata-rata pada umumnya ternak akan rakus dan tidak banyak daun yang terbuang. Yang ketiga, silase ini sendiri umumnya mudah dicerna oleh ternak. Dan yang terakhir mungkin ya yang keempat, ngarit satu hari bisa nyantai satu minggu tergantung seberapa banyak kita mencari rumputnya. Kenapa kita harus menggunakan cara silase? Karena dengan cara silase seperti ini kita bisa mengawetkan pakan baik rumput maupun hijauan ramban di saat semuanya itu melimpah. Rumput maupun hijauan ramban yang sudah disilase ini kita bisa gunakan di saat kita kesulitan ya untuk mendapatkan ini ya, si hijauan tersebut. Untuk prosesnya sendiri silase ini memerlukan waktu dan gak bisa langsung jadi. Jadi proses ini memerlukan waktu minimal 2 minggu. Jadi di dalam pembuatan silase ini sendiri yang utama ya di sini ialah menghentikan perkembangbiakan atau pernapasan dan penguapan sel-sel di dalam bahan silase kita, baik rumput maupun hijauan ramban. Mengubah karbohidrat menjadi asam laktat melalui proses kedap udara, menahan aktivitas enzim dan bakteri pembusuk. Silase yang baik bisa kita dapatkan dari pemotongan hijauan tepat waktu, yaitu menjelang berbunga. Pemasukan ke dalam tong ataupun drum dilakukan dengan cepat. Pemotongan hijauan dengan mesin giling sangat bagus untuk memungkinkannya ya untuk dimapatkan, menutup hingga rapat dan jangan sampai terjadi kebocoran agar bisa tercapai kondisi anaerob secepatnya dan tidak sering dibuka. Silase yang baik beraroma wangi,
dan manis, tidak berbau busuk maupun sangat menyekat. Silase hijauan yang baik berwarna hijau kekuning-kuningan apabila dipegang terasa lembut dan empuk, akan tetapi tidak basah ataupun berlendir. Silase yang baik juga tidak menggumpal dan tidak berjamur. Bila dilakukan analisa lebih lanjut, kurang lebih kadar keasamannya atau pH-nya yaitu 3,2 hingga 4,5. Apabila terlihat adanya jamur, warna kehitaman berair dan aroma tidak sedap, berarti silase kita kurang bagus atau kualitasnya rendah. Dan jika diteruskan dalam pemberian pakan seperti ini akan berakibat resiko pada ternak kita. Nah, seperti yang teman-teman saksikan di hadapan teman-teman ini, di sini untuk bahan-bahan silasenya, untuk bahasanya ini beraneka macam ya. Ada ini kita menggunakan daun ketela untuk tambahan basahannya. Ada kulit kacang, ada tepung jagung, ada jerami kering, dan berbagai macam daun-daun yang di sekitar ya. Mungkin daun rambutan juga bisa, daun pisang juga bisa, daun pisang kering juga bisa, dan apapun itu kita bisa gunakan. Dan bagi teman-teman yang ingin membuat pakan silase, itu tidak perlu, tidak harus khusus ya, katakanlah rumput pacong ataupun suket gajah, rumput gajah. Jadi di sini bebas untuk pembuatan silase itu berbagai macam hijauan dan ramban bisa kita seleb dengan sarangan nomor 3. Jadi hasilnya seperti ini. Kasar itu nanti kita seleb lagi dengan menggunakan sarangan yang lebih halus kembali teman-teman ya. Nah, untuk penyelepan yang kedua ya, kita menggunakan yaitu sarangan yang nomor 2 seperti ini. Ini nanti kalau kita menggunakan sarangan yang seperti ini nanti akan hasilnya tepung. Ini untuk penepungan gaplek, jagung, untuk pembuatan tepung ya. Kalau kita menggunakan sarangan yang ukuran 6 mili seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masukkan lagi ke dalam karung dan ini nanti kita giling ke mesin penggiling ya. Ini sudah tercampur dari bahan-bahan yang tadi. Dan untuk silasenya semua bahan hijauan bisa kita aplikasikan, bisa kita gunakan untuk pembuatan pakan breeding, untuk betina khususnya, dan baik juga untuk sistem penggemukan. Nah, sampai gini dia adalah namanya Mas Yadi. Beliau ini adalah seorang dari aparat kepolisian. Nah, seperti ini Mas Bro, dimanapun Anda berada. Jadi hasil penggilingan kita tadi seperti ini. Ini tingkat kekeringannya perlu diperhatikan ya untuk pembuatan silase. Jadi jangan niat kita membuat silase, tapi di situ sebenarnya kita membuat kompos. Nah, itu harus diperhatikan betul masalah tingkat kekeringannya seperti ini. Nah, seperti ini, benar-benar kering. Ini kisaran 70 hingga 80% ya ini untuk tingkat kekeringannya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk pembahasannya jangan ditambah benda cair lagi ya. Kita bahasanya mengandalkan bahan yang sudah ada dari alam, hijaunya segar yang sudah kita keringkan.
Kemudian kita masukkan tong seperti ini. Kita injak-injak hingga benar-benar padat. Jika sudah benar-benar selesai ya dalam penyimpanannya, untuk teman-teman jangan terlalu sering dibuka, karena nanti biar proses terjadinya silase ataupun pembuatan pakan ini agar benar-benar bisa maksimal. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, dan sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.